Narasi pola pikir Timothy Ronald di dunia yang terus berubah. Hanya mereka yang mampu membaca arah zaman dan berani mengambil keputusan disiplin yang akan bertahan. Timothy Ronald menunjukkan bahwa membangun kekayaan bukan sekadar soal angka, melainkan soal pola pikir yang terstruktur, konsisten, dan membumi. 1. Memulai dari visi. Setiap perjalanan besar dimulai dari sebuah visi. Timothy menegaskan bahwa Bitcoin dan uang kriptografi adalah frontier revolusi teknologi berikutnya. Ia tidak sekadar melihat peluang, tetapi membangun roadmap pribadi. Dana kapital permanen yang berfokus pada blockchain, media, dan energi baru. Visi ini menjadi kompas yang menuntun setiap langkah. 2. Belajar dari institusi besar. Ia meniru cara berpikir institusi elit seperti Harvard, Ensign Peak, dan Norges Bank. Mereka tidak mengejar keuntungan sesaat, melainkan mengalokasikan kapital secara bijak dan membiarkan waktu bekerja melalui compounding. Dari sini lahir prinsip "Don't buy junk on wonderful assets at fair prices". 3. Strategi pribadi yang disiplin. Timothy merumuskan strategi sederhana, namun kuat. 50% Bitcoin sebagai aset frontier, 30% ekuitas besar BBCA atau SP500 sebagai fondasi stabil, 20% cash sebagai cadangan likuiditas. Ia percaya bahwa sedikit aset berkualitas lebih baik daripada banyak aset biasa-biasa saja. 4. Kerendahan hati dalam pasar. Ray Dalio mengingatkan, timing the market is harder than competing in the Olympics. Timothy menginternalisasi pesan ini. Jangan sombong, jangan merasa paling pintar. Pasar adalah guru yang keras, dan disiplin lebih penting daripada ego. 5. Membaca arah dunia dan Indonesia. Ia melihat transisi global, currency, blockchain, oil, data, power, attention, dan ia percaya Indonesia bisa menjadi top 5 GDP di 2045. Jika produktivitas ditingkatkan, artinya peluang besar ada di depan mata, asal kita berani fokus dan bekerja keras. 6. Mengantisipasi transfer generasi. Timothy sadar bahwa pada 2040, Gen Z dan milenial akan menggantikan baby boomers sebagai kelompok ultra kaya. Maka, edukasi dan positioning harus dimulai sekarang agar generasi baru tidak hanya menerima warisan, tetapi juga mampu mengelolanya dengan bijak. 7. Menghormati sejarah. Ia mengaitkan Renaissance dan patronase Lorenzo de' Medici dengan kekuatan kapital spiritual. Sejarah mengajarkan bahwa kekayaan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk mendukung seni, ilmu, dan masyarakat. Legasi sejati adalah ketika kapital menjadi berkah. 8. Blueprint Legacy. Akhirnya, Timothy merumuskan 5 langkah sederhana. Bangun, cash, beli aset berkualitas, fokus 10 tahun, bangun nama, layani orang lain. Inilah inti pola pikirnya. Kekayaan bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk melayani dan meninggalkan warisan hidup. Kesimpulannya, visi, disiplin, kerendahan hati, membaca arah zaman, dan melayani orang lain. Pola pikir Timothy Ronald bukan hanya strategi finansial, tetapi juga jalan spiritual untuk membangun kehidupan yang bermakna.